Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan memaparkan materi kajian keempat perihal manfaat mempelajari filsafat dan filsafat pendidikan. Perkenalkan, saya Igusti Putu Arya Lesmana dengan NIM 21102102116 dan rekan saya Igusti Kadek Adi Nugraha dengan NIM 21110211015. Manfaat mempelajari filsafat. Filsafat mempunyai kedudukan yang sentral karena filsafat adalah awal dari usaha manusia mencari kebenaran atau kebijaksanaan dari sebuah pengetahuan. Manfaatnya sendiri itu terbilang luas karena bidang cakupan filsafat yang tidak hanya mencakup satu ilmu, melainkan banyak ilmu pengetahuan yang lain. Namun pada kesempatan kali ini, saya hanya akan memaparkan 2 manfaat umum mempelajari filsafat. Manfaat yang pertama, memberikan pengertian dan kesadaran kepada manusia akan arti pengetahuan tentang kenyataan yang diberikan oleh filsafat. Sesuai pengertian dari filsafat itu sendiri, yaitu ilmu tentang kebenaran ataupun kenyataan. Manfaat yang kedua ialah memberikan pedoman hidup kepada manusia. Pedoman itu mengenai sesuatu yang terdapat di sekitar kita, seperti kedudukan dalam hubungannya dengan yang lain, meliputi akal, rasa, dan kehendak. Dengan akal, filsafat memberikan pedoman hidup untuk berpikir guna memperoleh pengetahuan. Dengan rasa dan kehendak, maka filsafat memberikan pedoman tentang kesusilaan mengenai baik dan buruk. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Adi. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Igusti Kadek Adi Nugraha dengan NIM 211021015. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Dan materi yang selanjutnya yaitu manfaat mempelajari filsafat pendidikan. Dalam mempelajari filsafat pendidikan ada beberapa manfaatnya. Di antara lain adalah 1. Menjadi salah satu landasan dalam perkembangan ilmu pendidikan. Menjadi salah satu landasan dalam perkembangan ilmu pendidikan, pendidikan sendiri tidak lain juga merupakan sebuah ilmu yang dapat terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dengan adanya filsafat pendidikan, maka setiap peneliti yang berkecimpung dan merupakan salah satu pengamat di bidang pendidikan dapat terbantu untuk mengembangkan ilmu pendidikan yang ada. Berawal dari pertanyaan mengenai apa, mengapa, dan juga bagaimana yang merupakan dasar utama dari filsafat. Dan yang kedua yaitu menjadi landasan dari kebijakan mengenai program pendidikan. Segala sesuatu yang diwajibkan dan juga merupakan hak warga negara, pastinya harus diatur dalam sebuah undang-undang atau aturan tertentu. Peraturan mengenai pendidikan ini dibuat dengan menggunakan prinsip filsafat pendidikan. Dengan menggunakan prinsip filsafat yaitu mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memajukan pendidikan. Maka dengan demikian dapat dibuat suatu peraturan atau undang-undang yang melandasi bidang pendidikan, sehingga pendidikan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kebingungan bagi para pendidik maupun terdidik. Dan yang ketiga yaitu menjadi landasan untuk berkarya dan juga mengabdi di bidang pendidikan. Dengan adanya filsafat pendidikan, maka tujuan pengabdian dari setiap insan pendidik akan menjadi jelas. Dengan hal ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan juga pengimplementasian mengenai filsafat pendidikan. Yang keempat yaitu menentukan kurikulum dan juga materi yang harus diajarkan dalam bidang pendidikan. Untuk menentukan kurikulum dan materi-materi apa saja yang harus diberikan oleh tenaga pendidik sesuai dengan tingkatan usianya bukanlah hal yang mudah. Namun dengan adanya filsafat penelitian, maka akan lebih mudah untuk mengkaji hal-hal apa saja yang harus diberikan kepada peserta didik untuk memperoleh materi dan pendidikan yang sesuai.
dengan kondisi dan juga usia mereka dengan cara pembuatan kurikulum. Yang kelima yaitu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dunia pendidikan. Dengan manfaat filsafat pendidikan, maka pemahaman dan arti keseluruhan mengenai apa itu pendidikan akan menjadi lebih jelas dan membuat siapapun akan menjadi lebih paham mengenai dunia pendidikan. Yang keenam, membuat para pelaku di bidang pendidikan mampu memberikan materi pendidikan lebih baik lagi. Dengan adanya manfaat filsafat pendidikan, maka setiap pendidik sudah dapat memahami bagaimana memberikan dan juga mengembangkan materi pendidikan dengan baik. Yang ketujuh yaitu menciptakan generasi pendidik dan tenaga pengajar yang lebih berkualitas. Setiap pendidik haruslah memahami dan juga mempelajari mengenai filsafat pendidikan, agar dapat menjadi tenaga pendidik yang lebih baik lagi, sekaligus mampu untuk memajukan dan juga mengembangkan pendidikan di Indonesia secara khususnya. Dan yang terakhir, yang ke-8 yaitu membuat para peserta didik dapat memahami apa saja yang sebenarnya harus diketahui dan juga dipelajari selama menempuh jalur pendidikan tertentu. Untuk menjadi seorang tenaga pendidik maupun tenaga profesional yang berfungsi untuk mendidik seseorang, maka mereka haruslah memahami apa saja yang harus diketahui pada bidang pendidikannya. Hal ini dapat diperoleh dengan baik apabila seseorang mampu memahami dan mempelajari filsafat pendidikan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.